Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu dulu ya. Bapak, ibu-ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini, orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah itu datang? Mungkin kita pun hadir saat ini juga bertanya, kapan kerajaan Allah itu datang? Sebenarnya kerajaan Allah itu sudah hadir di saat orang Farisi itu berkumpul, yaitu Yesus sendiri. Kita tahu bahwa kehadiran Yesus di dunia ini karena diutus oleh Allah untuk menyampaikan atau mewartakan kerajaan Allah atau kabar sukacita. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kerajaan Allah digambarkan bahwa suatu situasi di mana bahwa Allah yang meraja. Allah yang meraja berarti di dalamnya ada damai, sukacita, ada ketentraman, sejahtera, ada pengampunan, ada kelemah lembutan, ada sukacita. Pokoknya semuanya itu membahagiakan. Dan itulah yang dibawa oleh Yesus. Yesus menghadirkan kerajaan Allah ke dunia itu lewat sabda dan perbuatannya. Lewat sabdanya berarti Yesus menyampaikan lewat perumpamaan yang menguatkan iman umat Yahudi yang hadir pada saat itu. Contohnya bahwa perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Di sana kita diminta untuk kita selalu waspada. Kita waspada sehingga suatu saat nanti kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil menghadap ke Sang Pencipta kita. Sehingga kita waspada. Contoh yang lain yaitu lewat anak yang hilang. Di sana Tuhan mengajarkan pada kita bahwa seorang bapa mengizinkan anak bungsunya untuk pergi merantau dan membagi hasil kepada kedua putranya itu. Dan dalam perjalanan si bungsu tadi menghabiskan semua harta kekayaannya. Dan ia berpikir bahwa daripada saya jadi gelandangan di sini, saya nanti mati sia-sia, ya lebih baik saya pulang saja. Akhirnya tergeraklah hati untuk dia pulang. Dan dengan sukacita, dengan penuh kasih, bapaknya menerima si bungsu kembali. Dan juga untuk si bungsu, pertobatan yang ia alami sehingga membawa dia kepada keselamatan dan kebahagiaan dan kembali berkumpul dengan bapaknya dan juga dengan saudaranya. Dan juga kasih yang tak terhingga oleh seorang bapa kepada anak-anaknya. Kepada kita semua ya, yang selalu meninggalkan Tuhan, jauh dari kerajaan Allah karena dosa-dosa kita. Tapi Bapa selalu mengundang kita
untuk datang menikmati kerajaan surga atau kerajaan Allah. Dan masih banyak lagi perumpamaan ya, atau sabda-sabda Yesus yang menguatkan iman kita, yang menghibur kita, yang memberi semangat pada kita untuk tetap menjalani kehidupan ini agar kerajaan Allah nampak dalam kehidupan kita. Selain sabda yang diwartakan oleh Yesus, yang dibawa oleh Yesus, juga perbuatan atau tindakan nyata yang dihadirkan oleh Yesus, yaitu misalnya dengan menyembuhkan orang sakit, berbagai macam penyakit, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang, dan juga berbagai macam mujizat-mujizat Yesus adakan untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah umat Yahudi yang membutuhkan saat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku yang terkasih, saat ini juga kita juga mengalami tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah itu di tengah-tengah kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai pada menjelang kita tidur. Kita bangun, diberi napas, kita hidup, tarik duduk, tapi rancang. Kita mengucap syukur atas nafas yang masih Tuhan anugerahkan pada kita. Nafas awal pertama ya, tanda pertama yang Tuhan berikan pada kita setiap harinya itu. Dilanjutkan dengan kesehatan yang baik, sehingga kita nantinya akan melangkah keluar pintu kamar dan melanjutkan aktivitas-aktivitas kita. Di sana sepanjang hari nanti kita melakukan dan kita mengalami kasih Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, mengalami berkat-berkat-Nya sepanjang hari itu di dalam kehidupan kita, di dalam aktivitas kita, baik di dalam keluarga kita ya. Kita boleh menyajikan menu yang enak, bisa dinikmati oleh anak-anak dan keluarga kita. Kita boleh melakukan apa saja baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Bertemu teman-teman dengan penuh kasih, canda, gurau, penuh perhatian. Itulah juga tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah di tengah kita. Kemarin, puji Tuhan, saya, Tante Angel, dan ada 4 ibu diajak oleh Pak Joko dan Om Hadis untuk pergi mengalami kasih Tuhan lewat misa penyembuhan Romo Handoko. Benar-benar kita merasakan bahwa kehadiran Allah itu ada pada kita semua yang hadir saat itu. Kita tidak tahu sakit apa yang diderita orang yang ada di sebelah sana. Kita hanya bisa melihat bahwa yang ada di kursi roda mungkin mengalami stroke atau mengalami sakit. Dan semua intensi baik dibacakan maupun lewat YouTube, lewat flyer atau lewat media lainnya dibacakan. Dan semua mohon kesembuhan, baik itu sakit penyakit fisik, baik itu batin maupun sosial, dihadirkan di sana. Dengan begitu, saya merasakan kehadiran Allah sungguh nyata, kerajaan Allah nyata dalam diri saya saat Romo menumpangkan tangan pada waktu setelah khotbah ya. Setelah khotbah ada penumpangan tangan secara umum. Saya menyebut sakit-sakit saya. Osteoporosis yang sudah sekian tahun, lutut yang tidak bisa disembuhkan kalau tanpa obat. Tangan saya ya katanya
autoimun. Kalau saya lepas obat 2 hari saja sudah sakit, saya tidak bisa melayani, tidak bisa bekerja. Dan terakhir yang saya rasakan ada leher saya yang tidak bisa saya gerakkan. Apakah akibat dari pengapuran ataukah akibat dari saraf kejepit sehingga menekan sampai pada kepala. Setiap ini saya menyebut, dan pasti semua umat yang hadir itu menyebut apa yang dia alami. Dan juga pada batin saya mengucapkan, Tuhan berilah saya kasih, berilah saya sabar Tuhan. Saya butuh paling itu di dalam diri saya. Saya merasakan itu seperti sesuatu itu berjalan dari kepala itu sampai kaki, Om Hadis kemarin itu. Saya merasakan, saya bilang Tuhan jangan sampai saya jatuh. Saya jatuh berarti saya ini akan datang Tuhan. Saya yakin bahwa ini rohmu yang akan menyembuhkan saya. Yang akan Tuhan menyembuhkan saya dan juga semua kami yang hadir saat ini dengan penuh keyakinan, penuh iman dan berharap memohon kesembuhan daripada. Akhirnya apa? Karena sekarang bisa dilihat sendiri, saya bisa menoleh sedikit, saya bisa. Setelah itu memang saya, aduh Tuhan ini luar biasa. Oh Tuhan, padahal yang sakit. Saya hari Kamis itu ke dokter Saiful Anwar ya. Hari Selasa Saiful Anwar. Di foto ibu besok Jumat, Rabu kesini. Oh jangan Rabu ini dok, saya hari Kamis saja ya. Yang ingin saya katakan bahwa di saat manapun kalau kita yakin, kita percaya, kita berserah, itu berarti kerajaan Allah itu hadir dalam diri kita, ya, dalam keluarga kita, dan juga bagi semua orang yang hadir saat itu atau semua yang ada di sekitar kita. Itulah contoh-contoh ya. Nah, tidak usah yang muluk-muluk. Memang kerajaan Allah itu mendambakan yang bagus-bagus, tetapi di dalam perjalanan hidup kita pasti ada kendalanya. Kendala itu yang perlu kita hadapi dengan penuh iman. Jadi kalau sakit, ya memang kita ke dokter ya. Kita ke dokter. Atau kemarin berulang kali disebut mereka yang menjalani kemo atau terapi apapun dengan berbagai macam sakit yang diderita. Namun kita yakin bahwa lewat jalan itu umat akan mengalami kehadiran kerajaan Allah dalam dirinya, dalam keluarganya. Di akhir renungan ini, mari kita dengan sukacita kita tetap menghadirkan kerajaan Allah di dalam keluarga kita, di dalam persahabatan kita, di dalam lingkungan kita, di dalam gereja kita. Dan juga jangan lupa kita juga mempunyai perhatian, mempunyai pelayanan kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan, sehingga kehadiran kita mendatangkan kerajaan Allah bagi mereka. Amin. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Baik itu sakit penyakit fisik, baik itu batin maupun sosial.